Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa bersama gue, Ani, dan partner gue Raga. Oke, seperti biasa di podcast ini kita bakal bahas salah satu profesi di setiap episodenya dengan salah seorang tamu. Diharapkan setelah mendengarkan ini kalian terinspirasi dan tahu pengen jadi apa. Dan hari ini tamu kita adalah Raisa Mutia. Cantik banget namanya. Kok ini? Panggilannya Mbak. Cantik banget namanya. Panggilannya Ica. Halo Ica. Halo. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo. Nah, dengan Ica hari ini kita bakal bahas profesi community relationship atau secara general itu staff di international organization, ya kan. Nah, Community relation. Community relation. Oh iya. Ship. Nggak, relation doang ya, title-nya gitu. Di salah satu international organization di Indonesia gitu. Oh. Oke. Tanpa basa-basi kita bakal langsung go straight dengan tema kita hari ini, pengen jadi apa gitu kan. Jadi kita bakal bahas profesinya Ica sebagai tadi community relation, nggak pakai ship ya, relation doang. Nah. Oke, sebelum kita masuk apa itu community relation, boleh share nggak sih sebenarnya salah satu contoh atau salah dua atau serah lu mau nyebutin berapa contoh internasional organisasi itu apa? Jadi begini ceritanya. International organization itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya intergovernmental organization, sama NGO, non-governmental organization. Jadi bahasa Indonesia pemerintah dan bukan pemerintah. Yes. Itu internasional semua dua-duanya. Iya kan tadi international organization kan. Nah, dibagi jadi dua cabang. Oh iya. Nah, yang intergovernmentalnya itu dibagi dua lagi. Ada yang skalanya global, ada yang skalanya regional. Oh iya. Global itu maksudnya gimana? Kayak UN, United Nations. Indonesia-nya apa? United Nations tuh PBB. 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 Terus apa tuh namanya? Apa? Santai sih, santai. Palang merah. Iya, Red Cross. Red Cross. Terus ada Isaac sih? UNICEF. ya, Itu UNICEF. Part dari PBB kan? Iya, part dari PBB. Itu part dari PBB. Terus ada kayak IMF, World Bank, Iya. WHO. World Bank itu organization ya, bukan? Internal organization juga. Itu bukan perusahaan. Intergovernmental. Perusahaan. Kirain gue itu perusahaan World Bank itu. Oke. Itu yang Nanti kita undang orang World Bank ya. Untuk menjelaskan. Yang contoh globalnya itu. Nah, yang regional itu perkumpulan negara-negara yang satu area kan. Oke. Ada kalau di Eropa ada Uni Eropa, ada NATO, ada Liga Bangsa-Bangsa Arab. Kalau Indonesia kan udah jelas anggota ASEAN. Ya salah satu berarti itu ASEAN tuh regional berarti. Jatuhnya bukan global ya. Bukan, karena ya di wilayah Asia Tenggara. Gitu. Berarti kalau global tuh intinya lebih internasional, lebih menyangkut dunia gitu ya. Jadi nggak hanya satu wilayah gitu. Oke. Betul. Nah, kalau yang satu lagi tadi kan cabangnya international organization itu yang non government. Kalau yang NGO tuh kayak dan biasanya mereka non profit sih, sama-sama non profit. Pasti non profit. Kalau yang NGO ada juga sih yang jadi gini, NGO dibagi dua, yang profit, yang non profit. Kebanyakan orang taunya NGO tuh non profit. Iya. Ya biasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya ada juga yang profit oriented. Yang mana yang disebut multinational company. Jadinya itu. Beda ya dikenalnya. Gitu. Padahal sama-sama NGO ya. Sama-sama non-government organization. Iya sih benar. Memang kesannya kalau NGO udah non profit. Non profit terus orang karena non profit. Lanjut. Iya, kalau NGO tuh kayak Save the Children, WWF, apalagi sih yang punya apa ya
tujuan khusus lah yang spesifik Kayak gitu. Greenpeace gitu kan? Iya, Greenpeace. Yang apa tuh yang shark itu yang waktu itu? For Blue. Ocean. Nggak tahu For Ocean apa ya? Itu ngebersihin laut juga sih. Iya, iya. Yang kayak gitu-gitu Iya, biasanya kayak lebih gitu-gitu. apa sih? Apa yang spesifik ke industri dan lebih kecil. Iya, Skopnya gitu. skopnya spesifik ke satu hal gitu. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi International Organization kurang lebih seperti itu. Contohnya itu ya. Contohnya itu Banyak sih. banyak. Oke, itu berarti ya tadi contoh-contoh international organization. Berarti bisa dibilang bukan perusahaan ya? Atau lebih bukan organisasi? sama sekali. Bukan sama sekali. Beda ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya profesinya Ica gitu kan sebagai community relationship gitu kan. Community relation. Community relation padahal gue udah nulis gak ada ship-nya di situ. Kenapa relationship? Beda emang. Bentar gue sebelum nanya. Beda ya? Relation doang. Kalau kita ngomong relation sama relationship tuh beda pengertiannya. Kenapa jadi ngebahas bahasa? Ya kali sekalian belajar Udah gue. nama pekerjaannya gitu. Oke, nah Ganti-ganti. dari profesi lu ini objektifnya apa sih, Cak? Gitu sebagai community relation di international organization ini. Kalau objektifnya sih sebenarnya gimana caranya kita maintain hubungan baik dengan stakeholder organisasi kita. Oke, stakeholder Stakeholder kayak itu siapa? Stakeholdernya banyak banget. Oh, udah banyak. Karena kan Contoh deh contoh. skupnya Gua kan beneran perwakilan negara-negara. Perwakilan negara. Ada beberapa negara, 10 lah. Iya. Terus ada lagi entitas-entitas yang sudah terakreditasi oleh organisasi kita. Jadi entitas-entitas ini mereka organisasi kecil, badan kecil yang punya bisnis dalam tanda kutip di area, di region kita. Mereka punya concern misalnya di bidang energi, punya concern di bidang lingkungan, biodiversity, lalala. Mereka mendaftar, terakreditasi oleh kita. Jadi kita community relation ini vokal poinnya mereka. Jadi mereka mau bikin inisiatif apa, mau bikin acara apa, mau undang expert dari salah satu negara atau mengundang perwakilan negara lewat kita. Untuk Kayak itu. Jadi kayak perlu kayak administratif itu diurusin sama si international organization ini kayak pendaftarannya, terus eventnya lu yang ngurusin gitu ya? Atau enggak? Waktu mereka mau terakreditasi, mau mengakreditasikan diri oleh kita, karena once mereka terakreditasi sama kita, jadi kayak diakui di region kita, akan lebih mudah kayak misalnya mau pakai logo organisasi kita, mau undang siapa-siapa kayak gitu-gitu. Aksesnya lebih kebuka buat mereka. Gitu ya, lebih gitu. apa sih namanya? Ya sebagai sponsor juga loh, gue kayak udah didukung loh sama si international organisasi ini, jadi dia bisa lebih percaya diri gitu kan, lebih dipercaya sama masyarakat karena dia baru kecil, maksudnya dia komunitas kecil kan, dan ya butuh dukungan dari komunitas yang lebih besar, contohnya ya international organisasi lo itu. Iya, gitu. Itu salah satunya. Yang lain-lainnya sih sebenarnya mirip-mirip kayak PR kalau di perusahaan. So, kalau di itu, maksudnya PR itu kan lebih identiknya ke private sector. Kalau karena kan kita beda kan sama private sector, orientasinya beda. Jadi emang kita emang lebih pengen engage ke publik, ke stakeholder, ke semuanya, ke community. Komunitas ya, lebih ke komunitas-komunitas. Ke masyarakat yang ada di region itu gitu. Kita produksi publikasi kayak annual report atau publikasi-publikasi yang jadi ada 53 divisi di international organization itu. Internasional jadi ada 53 divisi yang lumayan spesifik. Nah, Ica di divisi mana? Apa kalau boleh share? Di community relation. Oh, itu salah satu divisi. Salah satu divisi. Nah, divisi yang lain-lain itu kan spesifik kan, kayak misalnya dia ngurusin politik, dia ngurusin ekonomi, dia ngurusin sosial, budaya, pendidikan, dan seterusnya gitu. Nah, kita Komrel ini yang support
publikasinya Oh, kerjaan mereka ya, nih. oke. Mereka ada event apa, kita nge-handle sosial media sama website. Jadi Jadi brandingnya sama iya, oke. kita yang menyalurkan informasi ke masyarakat kan. Selain itu kita ada outreach juga. Apa tuh? Outreach Bahasanya. tuh kayak itu loh. Kalau di Outreach. perusahaan mah promosi gitu kan. Apa tuh? Event activation gitulah. Kalau di kita kan lebih ke edukasinya ya, apa yang kita lakukan, inisiatif apa yang ada dari organisasi kita, yang lagi jadi concern di region inilah kayak gitu-gitu. Jadi lu yang mendatangi masyarakat gitu yang nge-reach. Bisa kita yang ngedatangin Atau atau sebaliknya masyarakat yang datang ke kantor kita. oke. Buat cari tahu gitu. Nah, kalau secara day to day worknya Ica nih sebagai community relationship tuh kayak gimana sih Cak? Relation. Community relation ke bawah aja sipnya. Udah ditulis tuh. Day to day worknya gitu. Day to day worknya jadi dari 53 divisi tadi kan mereka masing-masing punya kerjaan tuh, punya event, punya apapun itulah gitu. Biasanya sih jadi kita lebih ke memfasilitasi divisi-divisi tadi untuk untuk mempublikasi, untuk mempromosikan gitu, apapun yang mereka sedang kerjakan atau apapun yang mereka sudah produksi gitu misalnya. Kayak gitu, sama ya kalau ada event outreach tadi. Itu pakai segala modal, skala media lah, bisa sosial media, bisa entertain, apa sih kayak lu dipasang iklan atau kayak gimana pun model-model biasanya yang lu lakukan. Sekarang platformnya sih sosmed, ada beberapa channel, terus ada website, udah sih. Karena emang sekarang online digital sih ya. Digital ya. Jadi kayak nggak harus susah-susah lu ke lapangan gitu kan. Belum tentu dilihat juga. Masih pandemi juga sih. Tapi kalau nggak pandemi, dulu misalnya kalau sebelum pandemi itu biasanya lu kerja ke lapangan juga gitu. Oh, kemarin terakhir itu kan ada World Expo di Dubai. Oke, lu ke Dubai berarti? Gue kebetulan enggak. Tapi teman-teman yang lain di divisi ini ya ada yang ke sana. Gitu. Ada expo ada di Dubai sama Cina, sama yang udah kita sering engage ya maksudnya. Terus kadang-kadang ada kita goes to school gitu, dan schoolnya nggak cuma di Indonesia atau di Jakarta, di 10 negara yang kita yang organisasi lu itu ya. Goes to school tuh ngapain kayak? Ya kita datang ke Berbagi, sekolah, kegiatannya kayak mengadvokasi. Advokasi itu apa? ke anak-anak sekolah tuh ngajarin lah visi misi organisasi kita tuh ini gitu. Atau ngajarin hal lain. Iya, kurang lebih sih apa yang kita lakukan di organisasi kita, tapi tergantung kalau berbagi soal organisasi gitu ya. Iya. Perkenalkan organisasi, lebih kayak gitu. Tapi tergantung, kayak misalnya anak SD kan nggak bisa terlalu berat kan. Paling lebih ke kita tuh apa sih gitu kan. Organisasi internasional terdiri di 10 negara mana aja gitu lah. Kalau yang udah tingkatnya universitas misalnya lebih kompleks lah ya, berat lagi. Bisa merekrut ya biasanya kalau universitas. Sekalian ya. Berarti untuk sekarang lu lebih kayak jam kerja atau worknya itu lebih di dalam, misalnya di kantor ya, dari nggak ngabisin banyak waktu di luar kalau untuk divisi lu sendiri. Selama pandemi ini sih sangat terbatas kan. Kita juga baru balik 100% working from office baru 2 bulan ya. Iya, bulan Juli. Udah mulai banyak kegiatan sih di kantor. Basically kegiatannya sih meeting dan meeting. Planning lah ya untuk kegiatan, karena kita udah balik lagi mau bikin event apa gitu. Kalau di divisi akunya sendiri sih ada event tahunan yang udah tiap tahun pasti ada kan. Pasti ada. Reguler gitu lah. Yang meeting-meeting ini kan divisi-divisi berat nih, kayak politik, ekonomi. Yang problemnya
yang kayak gitu-gitu. Problemnya berat, bahasannya berat ya. Orang diplomat gitu. Betul sekali. Kalau jam kerja gimana aja? Jam kerja standar kah? Ikutin apa? 9 to 5. 9 to 5 ya, 9 to 5. Iya. Jam kantor aja lah. Jam kantor ya, maksudnya kecuali ada ya tadi kalau ada event atau apa biasanya by request ya kasar. By request lu lembur ya, udah lembur gitu ya. Tapi kalau dari tadi biasa enggak ya, lebih tetap ikutin jam kerja normal biasa. Kebetulan dapat bosnya yang work life balance. Work life balance. Bagus. Jadi encourage kalian dan tim juga kayak gitu ya. Kecuali ya itu mendekati event-event tertentu. Ya itu situasional lah. Cak, kalau profesi lu ini biasanya di industri apa aja sih dibutuhin? Maksudnya sebagai kayak community relation tuh di industrinya tuh apakah cuman kayak lu tuh masuk ke industri apa sih? Diplomatik berarti kalau kayak gitu. Kalau sekarang international organization tuh ya. Enggak juga. Enggak, international organization kayak gitu ya. Ya itu salah satu industrinya ya. Tapi di luar itu dengan profesi lu ini biasanya industri mana lagi sih yang membutuhkan gitu kan? Kalau Komrelnya sendiri itu kan yang gue bilang tadi mirip sebenarnya sama PR. Mirip sama PR ya. Cuma kalau di private sector tadi biasanya mereka nyebutnya PR. Tapi ada juga sih private sector yang nyebut diri mereka community relation, tergantung dari target audiensnya si perusahaan itu. Kayak misalnya yang gue tahu sih ada sebuah aplikasi. Sebut saja sebuah aplikasi yang dia maintain tuh komunitas partnernya. Maksudnya gimana? Ntar ketahuan. Oh iya, ya udah kalau enggak yang lain aja nggak apa-apa. Tapi nggak, gue mau coba aplikasi yang meng-maintain itu maintain lebih ke yang tadi PR-nya atau community relation-nya atau ke masyarakatnya? Dua-duanya. Kalau PR kan lebih ke masyarakat, ke publik gitu. Ke publik, dia menjaga gimana image perusahaannya dia atau image brandnya dia nggak jelek di mata masyarakat. Nah kalau Komrel ini, community ini lebih ke, jadi misalnya si perusahaan itu berkaitannya sama komunitas apa nih? Komunitas sepeda lah gitu misalnya. Misalnya. Nah, ada nih si satu orang di-assign khusus buat jadi community relation officer misalnya kayak untuk maintain relation sama mereka. Sepeda itu. Oh, jadi industri banyak ya, maksudnya bisa masuk ke segala industri gitu kan. Ibarat kayak lu tadi bilang sepeda itu kan lebih hobi sebenarnya, tapi bisa kalau industrinya di bidangnya industri bisa. Terus gue juga tahu ada mirip-mirip juga nih sama community relation, government relation. Government relation. Iya, pemerintahan. Jadi si orang ini yang ditugaskan untuk menjaga hubungan sama orang-orang pemerintahan. Berarti secara title mah bisa beda-beda, tapi kayak intinya relation ya berarti menjaga relation. Menjaga hubungan baik. Menjaga image baik. Image dari either perusahaan atau organisasi tempat lo bekerja gitu. Beda berarti sama apa sih? Biasanya kalau di perusahaan tuh business development ya kan, biasanya mereka menjaga juga kan, itu lebih ke jualan ya? Itu lebih ke bisnisnya. Perusahaan dari PR sih. Kalau kayak international organization ini tadi kan lo bilang ada yang profit, ada yang non profit ya kan. Nah berarti kalau yang NGO, kalau yang profit nggak tahu nih, gue mau nanya sebenarnya kalau nggak profit itu berarti kayak kasarnya ya pendapatan mereka mostly kayak lu kan pasti dapat di pay tadi ada gaji kan. Nah itu biasanya dari mana? Donor. Donasi. Kalau NGO biasanya dari donor. Kalau intergovernmental organization itu dari negara. Negara-negaranya. Patungan. Tapi pendapatan negara lah ya. Iya. I see. Kayak gitu. PBB pun kayak gitu. Donasi berarti. PBB enggak ya, patungan. Ada iuran wajib. Iuran wajib. Itu boleh siapa aja? Negara. Enggak, maksudnya kayak tadi kalau dari lu organisasi itu donor, maksudnya yang mau ngasih donasi ke situ maksudnya boleh secara individual nggak sih? Atau lu harus organisasi biasanya juga? Anggota. Yang wajib sih anggota. Cuma wajib.
Wajib dong. Oh, jadi anggota. Kan nggak tahu. Wajib dong. Oh, wajib. Jadi ketika lu jadi anggota itu lu harus wajib donasi untuk ya kelangsungan hidup organisasi. Iya, untuk operasional organisasi itu gitu. Oke. Udah deh. Ini dulu Cah, minum dulu. Oke, next question. Kerja sebagai community relation di international organization ini challenge-nya apa nih? Menurut yang sepengalaman lu? Pengalaman. Challenge-nya udah pasti kalau lagi ada masalah, kayak ada isu. Masalahnya ini kan isunya bisa jadi antar negara atau isu di salah satu negara, besar jadi ya, sering impact-nya. sensitif kan isunya. Jadi agak repot. Dan kebetulan itu keputusan apapun itu nggak ada di tangan kita. Keputusannya ada di tangan 10 negara. Jadi harus diskusinya tuh panjang Panjang, tekstil. Belum lagi ya namanya pemerintahan nggak jauh-jauh dari birokrasi. Berarti lu kayak harus hati-hati banget nggak sih? Maksudnya ya tadi kalau ada apa-apa kan impactnya nggak ke ya kalau perusahaan kan ya udah perusahaan itu gitu kan. Atau kalau kita kayak di service ya udah kita sama klien satu kan. Sedangkan lu kan tadi bilang dari beberapa negara. Jadi ketika misalnya ada isu atau kesalahan gitu kan, nah itu harus ini banget kan. Saya lu kayak harus hati-hati banget segitu hati-hatinya. Ekstra. hati-hati. Takutnya ya misalnya ada misalnya lu ketika lu kayak mempromosikan suatu event gitu kan. Harus kayak kayaknya kayak di negara ini mungkin gak bisa event model kayak gini kayak gitu ya. Mungkin kayak sesepele posisi tempat duduk. Oh gitu. Itu bisa berdampak panjang. Ketika lu ngatur gitu ada event segitunya. Iya. Kalau ada yang sensitif, kenapa saya duduknya kok saya di belakang gitu? Iya. Oh gitu. Iya. Harusnya kan saya lebih terhormat di sini. Iya, begitu. Ada. Itu berarti kayak harus itu lebih ke personalitas orang itu apa? Ya emang sebenarnya ada aturannya. Ada aturannya. Ada aturannya. Ada aturannya. Jadi kan tuan rumahnya adalah si 10 negara ini. Nah di belakang tuan rumah ada negara-negara yang memang punya hubungan baik gitu sama. Ada urutannya gitu ya. Ada urutannya. Siapa yang paling baik? Ranking 1, ranking 2, 3 gitu ada. Iya. Segitunya. Kalau yang merasa punya hubungan baik ini ternyata dia ditempatin sama yang punya hubungannya biasa aja. Ngambek dia. Oke. Itu bisa komplainnya Secara diplomatis. Secara diplomatis. Mengirim surat. Terus teguran. Kalau ngesisiin email juga harus berurutan. Iya. Benar. Oke, ternyata itu bukan cuma meme. Ternyata emang harus segitu ya. Regulasi itu ya. Maksudnya ada aturan ya. Aturan tidak tertulis sih sebenarnya. Tapi itu dampak banget, berdampak kalau ada kesalahan di situ ya. Sangat. Iya. Oke. Harus ekstra hati-hati. Super duper. Iya ya. Kirain gue bisa ya udah standar aja kayak kita kan ya perusahaan swasta ya nggak gede-gede juga. Mau di sisi juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Mau duduk di belakang kadang-kadang duduk di belakang aja kita nggak penting. Ya, terlalu beda levelnya ya. Beda. Ini negara soalnya ya iya. kan. Diplomatis. Berarti kalau posisi lu tuh lu report ke siapa, Cak? Direct supervisor gue ya head. Head of division head division. kan. Nanti di atas head of division ada direkturnya. Kayak gitu ya urutannya. Tapi terus kalau urutannya gitu karir development tuh kalau orang mau jadi community relation itu startnya dari kalau di organisasi internasional itu pada umumnya yang gue tahu di tempat gue atau kayak di UN atau di yang lain-lain lah startnya dari asisten terus ke associate officer lalu ke officer ntar ada senior officer lalu ke asisten director baru ke director gitu. Paling tingginya director? Enggak dong, enggak. paling tinggi sekretari jenderal. Ada banyak tingkatan di kantor. Enggak sih, dari director ke deputi sekretari jenderal,
baru ke Secretary General. Oh. Oke. Kelihatannya pendek ya. Enggak, Panjang Panjang ya? Panjang itu. 5-6 ya tadi disebutin gitu kan, 6 step. Dari mulai pertama tadi asisten, ya kan, sampai tadi sekretari paling tinggi. Paling tinggi sekjen. Sekjen. Sekretari Jenderal. Biasanya nggak tahu sih, ini gue random nanya. Biasanya ada rata-rata nggak sih dari paling apa namanya? Paling bawah ke sampai paling paling tinggi, atas. rata-rata butuh berapa tahun atau ya Oh, beda-beda. iya. Kalau untuk Timeline-nya. Jenjang karir. kalau untuk staff sebenarnya mentoknya di direktur sih. Kalau staff, berarti kalau yang itu tadi 2 posisi tertinggi terakhir itu, tertinggi itu itu posisi yang 2 posisi political sama Oh. openly recruited, tapi kayak beneran expert banget orangnya, kayak gitulah. Jadi nggak start dari bawah ya kalau yang 2 itu ya. Start dari bawah mungkin somewhere Tapi di mana gitu terus dipanggil. Iya, iya. udah. Nggak di perusahaan, nggak di organisasi nggak ada itu ya. organisasi itu. yang emang expert di bidangnya, kayak di bidang politik, ekonomi, budaya. Oh. Rata-rata di situ. Terus kalau orang mau jadi community relation itu ada tesnya atau waktu lo apply tuh Ada tesnya. ada tesnya? Iya, tes sama interview biasa. Tes itu ngapain? Tesnya spesifik sih, maksudnya di dalam divisi gue juga kan ada yang ngerjain A, B, C, beda-beda. Biasanya tesnya lebih ke teknis gitu. Misalnya dia graphic design, ya, dia tesnya ya di graphic design. Oh, tergantung divisinya berarti ya. Subdivisinya. Bukan, tergantung job desk Job lo nanti desk-nya. apa gitu. Jadi di divisi lo ada kebagi banyak gitu juga ya? Iya kan bagi-bagi Ada job desk-nya. sub-subnya gitu. oke, oke. Yang dia misalnya media relation ya Itunya. berhubungan sama Media. biasanya nulis Oh, press release, artikel gitu-gitu. Jadi pendidikan formalnya tuh juga emang ya tergantung Iya, itunya ya. tergantung tadi dia. Nggak harus satu jurusan apa gitu ya. Tergantung job yang diambil ya. Tapi garis besarnya sih kalau di organisasi internasional ya biasanya yang masuk, maksudnya in general akan diterima yang lulusan HI sih. Hubungan Oh, iya, gitu. itu ke situ. Iya. Oh, hubungannya Lu itu ya, beda. Gaya? Kalau gue lulus kayak Iya. saya tidak lulus tapi Hubungan internasional internasional. ternyata itu Sama kerjanya. kayak ini apa sih ya kan ada jurusan PR juga. Apa sebenarnya hubungan internasional itu pasti ada PR-nya kan ya? Secara general. nggak ada. Oh enggak ada, beda ya? So tau aja gue, sorry, so tau gue. Pokoknya kalau anak HI biasanya emang tahu tuh organisasi internasional kan. Jadi in general biasanya anak HI larinya ke organisasi internasional. Cuma kalau untuk di community relation ini sendiri, ya itu tadi kayak ada yang biasanya anak komunikasi sih. Anak komunikasi. Lalu komunikasi atau hubungan internasional? Enggak, gue sastra Inggris. Sastra Inggris. Inggris berarti itu kita emang- udah secara general ya. Berarti ya pada kayak umumnya gitu. Tapi itu hubungan lagi. Jurusan lain tuh juga bisa lah ya. Ternyata ada. Iya kan kalau udah ini kan kadang dilihat juga dari pengalaman. Pengalaman. dan lain-lain. Iya sih. Ntar kita bahas pengalaman Eca di sini. Itu ada skill lain lagi nggak sih yang spesifik diperlukan untuk pekerjaan ini? Di luar formal education tadi. First and foremost sih bahasa Inggris. Bahasa Pasti Inggris. bahasa Karena ini internasional jadi harus bisa bahasa Inggris. Both in speaking sama written. sih. Oh iya, Dan- harus bener-bener fluent gitu. Ya advance lah Oh, minimal. jadi ada Kan tes TOEFL. bukan tes TOEFL sih. Kirain Tapi emang IELTS. semua tes. Bukan tes tapi IELTS. Oh, iya. Sampai lebih parah, lebih susah. Kira ya pasti nilainya harus segini. Kalau nggak dianggap nggak bisa berkomunikasi gitu kan. Di tesnya sendiri kan pakai bahasa Inggris waktu itu. Oh, Semua iya, soalnya iya. pakai bahasa Inggris. Terus kayak di tes nulis. Oh, emang bagian dari tesnya tuh. Atau day to day Fasih. lu kerjanya pakai bahasa Inggris. Terus day to day kayak ngomong sama tuh ya di kantor lah. Di kantor Ya kalau sama lokal staff ya pakai Oh, bahasa waktu Indonesia. Indonesia, kirain. Cuma Kira. karena yang kerja di situ dari 10 negara, ya Oh, keseringan keseringan. sih. Berarti ya tadi karena di case tuh ya organisasinya 10 negara dan di office itu berarti nggak orang Indonesia doang berarti kerja kan. Oh, that's why lu kadang berkomunikasi sama ya anggota-anggota orang luar itu. Iya. Gue sama staff lokal pakai bahasa Inggris.
Nah ya itu lagi belajar aja kita biar fluent ya kan. Kalau mereka kayaknya nggak usah gitu. Kalau mereka ya nggak usah dites lah, udah masuk internasional disuruh. Kalau nulis juga kan kayak nulis email. Karena kebetulan gue juga pernah kan di private sector gitu. Bahasa emailnya juga beda. Oh iya, bahasa emailnya beda. Beda ya. Kebayang sih, gue juga kan kalau kita nulis dan email. Informalnya beda. Sangat, lu belajar ya kayak waktu lu kuliah ya? Sempat belajar itu ya kayak waktu lu kuliah? Itu nggak dipelajarin. Itu kan aturan tidak tertulis yang ya skill di dunia kerja aja itu. Oke, nah tadi kita bakal bahas, kan gue bilang bakal bahas personal experience dari Ica nih. Nah Ca, lu masuk international organization sebagai community relation, ini gak pakai ship ya bener gue. Itu emang apa sih profesi dambaan? Apa kayak lu dari dulu tuh sudah terpikirkan mau jadi ini atau kayak gimana sebenarnya? Karena kan tadi lu bilang lu sendiri lulusannya sastra Inggris. Sastra Inggris kan. Kenapa? Mau jadi guru sebenarnya. Enggak juga sih. Enggak. Gue lulusan sastra Inggris tapi sebenarnya emang gue pengen dulu pas lulus SMA tuh pengennya ngambil HI. Cuma karena satu dan lain hal nggak ngambil aja HI. Terus kalau dari pengalaman kerja sendiri sebenarnya awal kerja tuh private sector. Retail, multinasional gitu-gitu. Terus pernah nih satu kali kerja di proyeknya pemerintah. Pemerintah Indonesia sih. Ministry of itulah ya. Apa? Ministry of Kementerian lah ya. Ristek Dikti ya. Iya. Terus habis dari situ balik lagi ke private sector. Kaget. Lupa kan. Kalau di private sector tuh pace-nya lebih cepat, semuanya computerized, digital, pakai ERP lalala gitu kan. Oh iya. Kaget. Terus sama yang udah jelas kan di private mah profit oriented kan. Terus kayak kok gue merasanya lebih cocok di government gitu, di non profit gitu. Terus ya nyari-nyari lagi, berproses sih, nggak langsung dapet di yang sekarang juga. Sempet di embassy. Dari embassy karena itu embassy-nya salah satu member states yang di sekarang? Organisasi ini, kayaknya ya jadi diterima di sini. Gitu. Lalu ya tadi lu mention lu pernah di embassy ya kan. Nah, ya mungkin tadi lu bilang kalau orang-orang HI hubungan internasional itu kan biasanya tahu maksudnya ranahnya kemana gitu kan. Tapi kan ada juga nih misalnya orang-orang umum yang sebenarnya ngincer juga kayak mau kerja-kerja di embassy gitu kan. Nah, sedangkan setahu gue gitu kan di embassy tuh lowongannya tuh kayak nggak ada di mana-mana, nggak banyak di job portal. Nggak disebar di job portal gitu. Nah itu biasa kita harus cari kemana sih kalau kayak gitu? Ke website-nya langsung. Website embassy-nya. Government. Pokoknya website embassy-nya biasanya kan ada karir section. Bagian karir section aja. Itu pasti harus dari situ ya. Biasanya formal di situ kali. Kebanyakan di situ memang, tapi kayaknya ada sih sebenarnya satu situs lokal yang suka dua yang suka ngiklanin lowongan untuk non private atau international organization. Ada kok. Kalau di LinkedIn tuh biasanya nggak ada ya? Atau jarang? Di LinkedIn kadang-kadang ada. Ya tergantung embassy-nya punya orang yang mau nge-post atau enggak. Tapi gue pernah sih ada di job portal, tapi lebih kayak apa sih namanya volunteer ya. Mereka suka nyari volunteer gitu. Pernah gue lihat. Ikutan loh volunteer. Nggak bakal keterima cuy. Ininya juga skillnya beda yang dibutuhkan gitu. Jangan kalau gitu. Ntar nyusahin. Iya sangat. Kalau embassy atau organisasi yang gede sih biasanya di websitenya ada apa sih namanya, kayak sistem HR-nya sendiri yang kayak langsung ngisi-ngisi di sana. Ya input datanya di situ langsung. Input datanya langsung di situ kayak gitu. Bisa langsung apply dari situ. Tapi juga nggak sih pernah gue waktu kuliah, gue kan bukan hubungan internasional tapi pernah kayak ngedengar teman-teman gue tuh mereka orang-orang pintar memang sepertinya, tapi kayak beruntung mereka kayak cerita, iya gue udah di kayak apa sih kayak abis sebelum lulus kuliah itu kayak udah di apa namanya ya? Internship, bukan? Internship ya kayaknya.
Tapi ya mungkin mulainya dari internship, tapi kayak abis internship tuh direkrut. Iya kayak dia direkrut. Mungkin dia di internship waktu itu di mana gue lupa sih ini. Terus dia internship, terus di salah satu international organization juga. Terus sebelum lulus tuh kayak dia udah di apa sih, jadi udah kayak employee. Udah diajak gitu ya. Kayak udah diajak, tapi ya udah ya dia lulus terus akhirnya dia di situ gitu kan. Nah, berarti itu bisa mulai dari situ juga kalau emang. Bisa, karena bukan bisa, malah disarankan karena kalau di organisasi internasional itu biasanya mereka lebih prefer untuk orang-orang yang udah kena exposure di bidang itu gitu. Jadi nggak yang dari nol gitu ya? Iya, makanya Itu bisa dari kebanyakan experience. Jarang ya ininya apa sih namanya ini vakansinya jarang. Jadi mereka lebih ngambil dari universitas langsung gitu kayak. Bukan, maksudnya anak-anak ini maksudnya mahasiswa yang mau lulus ini emang anak-anak loh. Udah tua ya Pak ya? Di encourage untuk lu intern di mana kayak biar dapat pengalamannya. Jadi kalau once nanti mau apply kan udah ada experience. Udah ada experience-nya, udah terbiasa dengan environment organisasi itu gitu. Karena kan cukup beda ya dari private kan. Ini cukup beda. Dari cerita lu sih cukup beda ya. Karena gue belum pernah di internasional sama private juga bisa beda. Gitu. Iya. Oke. Nah, ada pro sama cons nggak sih yang bisa lu share nih terkait apa namanya? Ya ini profesi lu, pronya enaknya tuh, apa sih? Enaknya apa, nggak enaknya apa? Atau bukan nggak enak tapi kurang enak. Sosok baik bahasanya. Itulah intinya pro cons ya. Baik enaknya atau nggak enak, subjektif sih. Orang beda-beda. Menurut pengalaman lu aja deh. Enaknya ya udah jelas exposure-nya lumayan internasional. Oh, bisa jalan-jalan pasti ke memungkinkan event internasional. Oh, itu salah satu ini, salah satu apa? Motivasi lo kerja di internasional. Enggak juga. Dulu sih enggak ngebayangin pengen kayak gitu ya. Cuma kayaknya lebih tertarik aja gitu karena motivasi pertama gue sih sebenarnya gue pengen kerja yang punya tujuannya mulia aja. Oh iya. Yes. I want to work for a good cause gitu kan. Oh iya. That's good. Benar. Terus prosnya kan tadi kan, yaitu I can get to see many people from many background, from many nationalities kan. Culture beda-beda ya? Iya, sangat lucu padahal satu region tapi ternyata banyak kesamaannya, banyak juga perbedaannya. Kadang drastis tuh bedanya. Terus apa lagi ya? Kadang jadi saksi acara-acara internasional. Pasti acara besar bersejarah yang menentukan arah negara ini kemana gitu kayaknya. Wah banget ya, kita mah di bawah masih ngomongin orang ya kan, ngomongin temen ya, dia udah ngomongin negara gitu. Beda banget ya obrolannya. Konsnya aja. Konsnya kadang-kadang ya itu gemes sama birokrasinya, gemes sama kan kita berhubungan erat dengan orang-orang politik ya. Ya itulah gemes dengan orang-orang politik itu. Emang kenapa orang politik? Lucu, gemes jadi lagu. Gemes, terus kadang ada ya namanya ngomongin negara isunya kan dari A sampai Z kan. Kadang ya di negara kita sendiri aja kan banyak yang gemes-gemes tuh isunya gitulah. Negara lain juga. Iya, negara lain juga sama. Kalau lagi ada isu-isu yang sangat-sangat sensitif kayak gitu ya serba salah, namanya kita di Komrel kan. Nggak bisa ngomong frontal, tapi nggak bisa juga kayak mau diomongin bagus-bagus juga ya emang lagi nggak bagus misalnya kayak gitu kan. Oh jadi kayak tapi kalau langsung nggak bisa juga. Nggak bisa. Harus frontal ya. Memang skill berkomunikasinya harus disampaikan dengan baik dan benar gitu ya, tanpa menyinggung ya kan, tanpa menyinggung, tapi menyirat. Kadang harus tegas juga. Susah. Serba ini ya, serba salah gitu aja.
Free, ya, bukan sama. saya sih, bos saya yang bos. salah. Saya kan hanya ngedraft aja. Iya. Itu makin tinggi tuh skill komunikasinya makin canggih ya. Harusnya. Harusnya. Kalau ada saran buat yang baru mau mulai, apa kira-kira? Anak-anak HI sih biasanya yang pengen ke organisasi internasional. Ada saran tertentu Atau nggak? tips Apakah tadi tertentu? untuk menanggulangi, mengatasi gemes-gemes atau Sabar kayaknya. Itu doang apakah aja cuma, ya. apakah cuma sabar aja kuncinya? udah sabar kalian gitu. Kuncinya sabar. Ya, sabar. Oke. Kalau tipsnya itu. Kalau teman-teman yang mau emang tertarik bekerja di bidang community relation sih, udah jelas yang harus dikuasain itu skill komunikasi. Oh, oke. Baik secara verbal maupun non verbal. Kalau khusus untuk di organisasi internasional, berarti kan ya bahasa Inggrisnya, skill bahasa Inggrisnya udah pasti harus di Advance tadi lo bilang ya. at least. At least paling terendah. Harus fluent. Kalau IELTS berapa harus 9? Buset. IELTS 9 itu gimana? Ya, kalau untuk kan dia itu tadi di organisasi internasional kan banyak divisinya kan. Kalau untuk mau mulai sih ya pas semester akhir yang mulai cari aja internship atau kayak international conference kayak gitu-gitu. Ikutin itu ya maksudnya. Apa simposium atau volunteer gitu juga nggak sih? Volunteer yang untuk acara-acara internasional. Iya. Kayak gitu penting sih. Bukan kepake ya, tapi dilihat lah gitu. Ketika kalian menjadi profesionalnya gitu. Dia pernah ada internship. Kalau internship udah pasti ya, karena itu latihan kerja kayak apa tadi, volunteer di event kayak gitu ya. Biar nggak fresh banget. Iya, biar fresh banget tapi udah digebrak ya. Iya, udah pernah ya bekerja sama gitu orang lain kan maksudnya kalau volunteer. Manusia lain, tim lain. Oh iya, kalau di IT suka nggak bergaul sama manusia soalnya. Sama komputer aja. Enggak, aku masih bergaul manusia. Iya. Ini Cak. Betul. Waktu baru mulai, tapi dia nggak dari awal ya. Dari awal yang ini tapi jangan yang private sector, tapi yang lebih ke apa sih di government NGO-nya. Kira-kira berapa sih penghasilan yang bisa didapat? Pada saat itu. Nggak sekarang kok rencananya. Nah, kalau sekarang kalau lo tahu yang sekarang juga nggak apa-apa. Cuma kalau nggak tahu sepengalaman lo aja. Mulai dari awal. Range juga nggak apa-apa sih, biar teman-teman ada bayangan aja. Oh, kalau di government Indonesia ya startnya UMR. Oke. Udah jelas. UMR. Minimumnya itu UMR, iyalah ya. Tapi ada plus-plusnya nggak maksud gue. Itu. Biasanya kan kalau nggak tahu sih gue biasa pada gue nggak tahu kayak. Ini kan berarti bukan PNS ya? Bukan, kan aku staff project waktu itu. Jadi kalau untuk staff project tuh biasanya ada remunerasi bulanan. Apa itu? Remunerasi. Bahasanya remunerasi, intinya gaji. Oke. Gue perlu bahasa yang mudah. Itu bahasa diplomatis cuy. Remunerasi. Salah satu. Terus kalau di tapi nggak ada fasilitas ini itu tuh kalau project. Ibaratnya nggak ada benefit kayak health benefit, insurance gitu itu nggak ada. Oke. Hanya remunerasi aja. Hanya remunerasi yang kayak udah ngerti ya bahasa itu. Terus lump sum sama biasanya ada tambahan-tambahan di perjalanan dinas kalau pemerintah Indonesia. Sama sih dinas, pemerintah waktu di embassy pun sama tuh kayak gitu modelnya. Jadi ada ada ini gaji bulanan. Terus sama kalau ada ya enaknya gitu kalau di trip bisa kerja keluar gitu ya. Mission disebutnya mission. Nah, kalau di organisasi internasional itu dia levelnya lebih tinggi. Oke. Tentu. Makanya incernya sih. Tapi requirement-nya emang juga lebih banyak kan ya. Iya, dari level general staff-nya itu, general staff itu kayak ini ya, kayak security, orang-orang maintenance gitu.
itu startnya di 6 jutaan deh kayaknya, ya 6 jutaan. Itu sekarang atau dulu? Sekarang. Oh, oke. Sekarang tuh tahun 2022. Plus banyak plusnya, banyak benefitnya kayak health benefit, ada allowance. Banyak benefit. Pokoknya sebenarnya yang bikin betah tuh ya itu. Sebenarnya Banyak ya kan? benefitnya. Banyak benefitnya. Banyak benefitnya. Terus kayak satu lagi yang mungkin tidak bisa didapat di private sector. Biasanya organisasi non private ini nggak akan tiba-tiba kayak nge-layoff kayak gitu kan. Meskipun memang kita ini kontrak tapi bisa diperpanjang terus sampai seumur hidup. Gitu. Nggak akan tiba-tiba di-cut. Tapi kayak lu bilang tadi lu kontrak tapi dengan benefit. Iya, gitu ya. benefitnya Bedanya full itu sama ya. kayak permanen. Sama kayak permanennya di situ. Nggak ada permanennya di situ. Semua kontrak. Emang modelnya organisasi internasional kontrak. UN juga kontrak. 2 tahun, setahun, 2 tahun. Mau nambah lagi nggak gitu ditanyain? Kemungkinan biasanya berlanjut. Biasanya. Iya, selama lo nggak ngelakuin kesalahan yang Iya fatal sih. banget sih, kayaknya nggak akan semudah itu di ini sih. Daripada nyari orang baru lagi. Kasarnya gitu ya. Nah, kalau kerja udah benar, ya udah. Gitu. Terus jadi tadi apa yang pertama gue sebut levelnya itu general General staff. functional staff, associate officer, senior officer, assistant director. Nah, dari officer ke senior officer gajinya beda nih. Si officer gajinya pakai rupiah. Oke, itu pakai dolar. Senior officer pakai dolar. Oke, udah jelas saya ngerti lah ya kalau itu ya. Emang udah pasti lebih banyak. Yang satu, kalau misalnya gaji gua 2 juta rupiah, gaji lu $10 $100 gitu. Tapi maksudnya standar nggak mungkin juga kan kayak gitu. Pasti lebih tinggi lah jabatannya lebih walaupun tinggi. dia misalnya kayak walaupun dia misalnya kayak negaranya misalnya dia kayak lu kan Indonesia, dia tinggal orang Indonesia juga, itu tetap pakai dolar juga. Oke. Pakai dolar dan gapnya jadi jauh banget sih dari officer ke senior itu. Ya, kebayang sih. 4 kali lipat kali. Wow, karena senior. Jadi hitungannya ya minimal udah 10-15 tahun lah. Experience-nya gitu. Tapi experience bisa di mana aja kan, nggak harus di situ kan maksudnya. Di bidang itu. Gitu. Lo jadi senior gitu juga? 4 kali lipat? Nggak 4 kali lipat. 16. Tapi berbeda, tapi yang nggak sebesar yang Ica, nggak sebesar itu perbedaannya kalau di fasilitasnya, fasilitas rumah, sekolahan. Itu senior. Iya. Wow. Pantes ya. Gue baru tahu. Coba gue tahu dari dulu. Kalau gitu ambil HI kan. Maksudnya komposisi ke situ. Lu ya kalau tahu ya. Kalau tahu. Lanjutin. Saya setiap hari kuliah. Gitu. Ini makanya lah kita bikin ini biar kalian tahu. Gitu Karena kan. emang gue kurang terpapar dengan informasi kerjanya tuh bisa apa aja sih gitu. Karena internet juga dulu cuma bisa di warnet. Masih barang mewah barang ya. mewah. Ya. Sekarang kan bisa diakses. Cukup murah. Sangat murah, enggak sih? Kalau Indonesia belum sangat, tapi cukup murah dan tertentu. Itu salah satu ini masalah internasional nggak? Iya dong. Iya. ICT. Tuh ICT. Tourism semuanya sih. Berarti balik lagi kan, berarti kalian tuh kayak kerja ya walaupun international organization gitu, tapi kalian ya itu kerja sama pemerintah ya, pemerintahan negara-negara tersebut juga kan? Tersebut. Iya dong, pastinya kan semua negara yang terlibat di yang jadi member di organisasi ini kan punya masalah tuh. Kadang dia punya masalah sendiri, semuanya yang pusing. Iya, berbagi. Kita saling membantu. Tujuannya itu kan, itu. Organisasi kan biar wilayahnya maju bersama. Iya. Maju bersama. Okay. Amin. Oke, berdoa. Oke, Cak. Dari gua sama Raga sih kayaknya untuk pertanyaan mengenai job description sama pengalaman lu cukup. Nah mungkin dari lu ada nggak sesuatu yang belum kita tanyakan tapi sekiranya penting buat temen-temen tahu nih di profesi ini tuh apa gitu? Ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Apa ya?
tapi gue cuma pengen ini mengutarakan pendapat. Boleh, Ini boleh. podcast menarik sekali. Wah, Terima terima kasih. Karena Jadi gue yakin, tersanjung gue yakin banyak orang-orang yang gue sendiri pun dulu kan pas milih mau kuliah apa, bingung mau jadi apa gitu kan. Iya, Dari betul, kecil kayak betul. tuh ditanya mau jadi apa. Jadi apa? Tapi kita nggak tahu harus gimana. Harus gimana. Kayak gitu ya. Itu Kamu pengen salah- jadi apa? Itu juga sama sih kenapa gue sama Raga bikin ini. Oh, gue udah tahu dari dulu sih. Tadi dia ngomong sendiri kan, dia Saya mau jadi dia kuliah desainer. HI. Tapi mau jadi Gak desainer. selesai, sekarang jadi desainer gitu kan. Maksudnya siapa tahu dia bakal tetap jadi HI kalau dia tahu tadi, oh ternyata kesini lo petnya, lu petnya Enggak coba lu udah sih. jadi senior, Iya. senior staff lu. Gak usah mikirin sekolah caka lagi nanti kalau Gak usah repot-repot sok-sok mengejar passion malah kuliah nggak kelar. iya. Ya ini sebenarnya buat sharing sih, buat ngebantu ya teman-teman kalau yang ngerasa kesulitan untuk menemukan jati diri. Bukan jati diri. Mau kuliah apa, Mau kuliah kerjanya kerja apa ya? Terus kita sekarang lagi di posisi ini harus kayak gimana gitu kan. Thank you Ica. Kok jadi menyanjung kita jadi. Terima kasih. Terima kasih. Buat teman-teman yang bingung-bingung, pusing-pusing, nggak tahu kayak gue pengen gitu misalnya jadi A B C tapi kok kayak nggak ada jalan. Jangan menyerah. Semangat coba terus. Pasti ada jalan aja ya. You never know. One step at a time. Gitu sih. Gitu. Sangat menginspirasi. Kayak kita juga Kita terinspirasi. Banyak tamu-tamu yang malah menginspirasi. kita kayak, oh gitu ya, kita harus gitu ya. Jadi kenanya ke kita ya. Padahal kita mau nanya tapi ya kayak kita harus melakukan itu deh. Betul, Iya betul. sih. Benar. Oke Cak, thank you banget nih ya, udah mau jauh-jauh kesini, hujan-hujan. Hujan-hujan hari Jadi tamu ini. buat Sendu. di podcast pengen jadi apa ya, udah mau sharing banyak. Terus juga thank you buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga menjadi informasi yang bisa membantu kalau memang perlu info ini ya. Amin. Dan kalau ada pertanyaan, saran atau request mau bahas profesi apa, bisa kirim aja ke email kita. Nanti ada di deskripsi biasanya. Jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you. Thank you. Thank you, Ica. Thank you, Terima Ica. kasih. For having me.